Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal mujtaba. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sunan Giri Surabaya, wabil khusus dosen pengampu sekaligus kaprodi FPAI Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, yaitu Bapak Dr. Andes Isron Maulana El Yunusi MPD, serta teman-teman mahasiswa MPAI Madin Pemprov yang sealma mater, senasib dan seperjuangan, suka maupun duka. Lebih-lebih teman seperjuangan di naungan warung bawah keres. Juga para pemirsa netizen yang lewat, jika video ini di short atau apapun notifikasi YouTube para netizen. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diizinkan sekaligus mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah teori belajar untuk mempresentasikan sekaligus menganalisis salah satu teori belajar yang ada untuk diimplementasikan sekaligus diterapkan sebagai dasar memunculkan sebuah judul penelitian kualitatif menyesuaikan lembaga yang kita teliti. Alhamdulillah, teori belajar itu adalah sebuah mata kuliah yang sangat penting karena teori belajar adalah sebuah kerangka konseptual awal untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal dan yang sangat kita inginkan. Sehingga teori belajar ini memiliki banyak macam-macam teori. Ada teori yang sangat viral karena berhubungan dengan kurikulum yang sekarang kita alami, yaitu KUMER atau kurikulum merdeka, yakni penggabungan antara teori belajar kognitif dan teori belajar behaviorisme. Teori belajar itu memiliki 4 pembagian. Ada teori belajar behavioris, ada teori belajar kognitif, ada teori belajar konstruktif, dan humanisme. Pada kesempatan kali ini, yang pas dari teori belajar 4 tadi untuk saya terapkan dan menjadi dasar penelitian kualitatif tempat saya meneliti adalah teori belajar konstruktif. Teori belajar konstruktif adalah sebuah teori yang memiliki pendekatan penekanan siswa agar siswa lebih aktif, lebih berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sehingga teori belajar konstruktif ini sangatlah pas untuk menjadi teori yang saya kaji sekaligus dasar untuk menjadi penelitian di tempat saya meneliti. Karena
teori konstruktif lebih menitik tekankan tentang kolaboratif dan diskusi antar siswa. Teori belajar konstruktif ini banyak para pakar di dalamnya, di antaranya Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, dan John Dewey. Dari 4 pakar ini, di antara 4 pakar ini memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Di antara kesamaan 4 tokoh pakar tadi, mereka setuju dan sepakat bahwa teori konstruktif adalah teori yang menitik tekankan bahwa siswa harus aktif. Dalam artian bukan hanya siswa yang cukup mendengarkan teori dari seorang guru, tapi seorang siswa yang aktif menyangga dan berdiskusi, tukar pikiran, sharing dengan seorang guru. Memiliki perbedaan, yakni di mana kalau Piaget fokus tentang perkembangan internal anak, kalau Vygotsky tentang peran sosial dan budaya, kalau Dewey belajar tentang relevan kehidupan nyata, kalau Bruner lebih menitik tekankan melalui penemuan-penemuan baru atau eksperimen. Sehingga teori ini kalau kita bawa di dalam tempat penelitian yang kita teliti, yakni di sebuah pondok pesantren ataupun di dunia formal, teori ini kalau kita kaitkan, berarti teori ini lebih menitik tekankan seorang siswa agar supaya lebih interaktif, suka diskusi, suka memecahkan masalah dengan berkolaborasi dengan teman sebaya dan dimoderatori oleh seorang guru sekaligus menjadi sebuah sumber daya teori di dalamnya. Sehingga kalau kita kaitkan teori ini, maka muncullah sebuah penerapan yang namanya penerapan metode diskusi atau problem basic learning di dalam meningkatkan berpikir kritis seorang santri tentang masalah fikih di dalam pondok pesantren Besuk Jayan Pasuruan. Artinya apa? Teori ini menitik tekankan diskusi semisal tentang zakat. Zakat itu kenapa kok diperintahkan dalam Islam? Maka harus memunculkan sebuah permasalahan dan pemecahan masalah. Dan teori ini sangat pas dengan teori-teori para kiai-kiai, bahkan dengan dalil nakli, yaitu tentang perintah, yakni wa amruhum syura bainahum dan wasyawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'alallah. Inilah teori belajar konstruktif yang sangat pas jika kita kaji dan kita kaitkan di dalam penelitian kualitatif, lebih-lebih tentang judul penerapan metode diskusi atau problem basic learning di dalam meningkatkan berpikir kritis seorang santri tentang bab zakat atau fikih di dalam pondok pesantren. Zakat itu bagaimana? Kemudian di dalam zakat itu banyak permasalahan yang harus kita kaji, memunculkan penemuan-penemuan baru tentang zakat yang hablum minallah wa hablum minan nas, sehingga memunculkan teori-teori baru dan kajian-kajian baru. Walhasil, teori belajar konstruktif ini sangatlah relevan dan sangat memiliki keunggulan, di mana teori ini meningkatkan pemahaman seorang peserta didik secara mendalam. Karena mengingat seorang santri itu dari banyak tempat dia berangkat, banyak karakter-karakter daerah yang dia bawa di pondok pesantren, pasti cara berpikirnya berbeda. Ada yang secara mendalam, ada yang secara lebih melebar. Maka dari situlah teori ini sangat pas jika kita kaji untuk di dalam penelitian kualitatif.
sekaligus memiliki keunggulan meningkatkan keterlibatan siswa, berpikir kritis, dan menjadi siswa yang kreativitas, dan namun memiliki juga kekurangan, yakni butuh waktu yang panjang dan keterbatasan sumber daya. Alhasil, inilah sedikit berbagi ilmu tentang teori konstruktif. Kurang lebihnya, mohon maaf bila dari awal hingga akhir ada tutur kata yang kurang tertata, ada matur yang kurang teratur. Silahkan untuk teman-teman MPAI se-alma mater dan seangkatan saya, mungkin ada yang kurang pas dengan permaturan saya, ada kurang pas di dalam penjelasan dan presentasi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen penghapus sekaligus kaprodi kami dan juga teman-teman MPAI. Kurang lebihnya, akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.